Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mbak Eli kita ketemu lagi nih ya. Iya. Masih sehat? Alhamdulillah. Bismillah sehat. Bismillah semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Tetap taala. semangat ya. Ya, tetap semangat dalam berdakwah. Baik, Mbak Eli, saat ini kita akan berbicara tentang sebetulnya esensi protokol kesehatan seperti apa. Sepertinya ini kan COVID sudah mulai ratingnya naik lagi. Oh, sangat menukik tajam. Sangat menukik tajam. Bahkan sehari itu pun ada kasusnya sampai ribuan ya kan? Iya, sampai ribuan. Dan di rumah sakit juga penuh. Bahkan sampai di infus di lorong-lorong rumah sakit. Betul, ya. Nah, ini yang menjadi suatu hal filosofi yang bisa kita tarik, Mbak Eli. Ketika prokes itu kan salah satu aturannya adalah kita dengan memakai masker, kemudian rajin mencuci tangan, jaga jarak ya. Iya. Kemudian dikurangi mobilitas. Iya. Selanjutnya dan yang terpenting adalah tidak berkerumun. Oke. Dan ada satu hal yang menarik di salah satu prokes itu adalah mencuci tangan, Mbak Eli. Iya. Sebagaimana kita paham sebagai seorang muslim dan muslimah yang beriman, ketika kita melaksanakan sholat, kita hitung deh, dulu ketika masih belum ada Delta, masih di awal-awal deh. Oke, kan, masih COVID biasa. Ya, masih COVID biasa, itu kan penularannya 8 jam kalau nggak salah. Iya, 8 jam. Sekarang sudah berubah, Mbak Ica, menjadi 4 jam penularan itu. Ketika subuh sampai dengan duha, berapa jam? Tidak sampai 4 jam. Tidak sampai 4 jam, berarti kita antara ke sholat subuh dan ke sholat duha, kita sudah berwudu. Iya, dan berarti sebelum mencuci tangan lagi. Iya, sebelum berwudu itu kita membersihkan tangan. Kemudian membersihkan hidung. Dengan itu air itu seperti swab alami ya? Alami. Sebetulnya begitu kalau bisa kita rasakan. Iya. Ya kan? Iya, terus setelah dari sholat duha, kita ke sholat duhur. Itu berapa jam? Juga nggak sampai 3 jam. Sampai 3 jam. Iya, 3 jam. Iya, asar maghrib. Apalagi apalagi maghrib ke isya. Iya, hanya satu kali bacaan surat Al-Waqiah. Nah, itu sudah masuk pada jadwal sholat yang selanjutnya. Iya, isya. Nah, berarti Bu Eli secara filosofi sebetulnya ketika as-sholatu ala waqtiha itu sholat tepat pada waktunya, mengajarkan kepada kita bahwa kita itu sudah secara otomatis prokes. Ya, sudah prokes karena rajin mencuci tangan. Kemudian kita membersihkan hidung itu karena sebelum wudhu itu. Betul. Nah, maka ketika kita sholat tepat pada waktunya, insya Allah kita bisa terlindungi dari COVID. Seperti Jadi, itu. sebetulnya pemirsa, ketika kita melaksanakan sholat tepat waktu itu, insya Allah itu sudah kita mengalami swab secara alamiah. Ya, bukan hanya sekedar swab, pembersihannya pada diri kita. Apalagi kalau kita sholat itu, tidak salah satu syaratnya sholat itu kan tempatnya harus bersih. Badan kita juga harus bersih. Mau mesti clean semuanya. Gitu ya, dan kita pasti tahu, oh tadi bajuku kena najis, kena apa? Sudah diganti. Kita akan mengganti secara otomatis. Salah satu syaratnya kita untuk bersih dari COVID itu adalah ketika kita sudah mobile. Iya. Itu kan harus pulang, segera ganti baju. Oke. Ya kan? Dan mandi, bersihkan diri. Itu kalau dari kerja sampai dengan pulang ke rumah kita kerja 8 jam. 8 jam. Padahal ketika sholat, justru ketika sholat itu kita selain membersihkan badan, juga membersihkan baju yang kita pakai. Iya, apalagi bagaimanapun ketika kita istirahat isoma di waktu siang itu kan masih ada waktu 1 jam untuk membersihkan diri. Makanya ketika kita selalu seperti berduyun-duyun bawa satu tas itu padahal artinya isinya baju, alat pengganti alat sholat kita. Ketika mungkin kita agak merasa ragu apakah tadi di jalan kita kena gejret apalagi hujan atau bagaimana. Begitu ya Mbak Ica ya? Oke. Berarti secara tidak langsung betul sekali ketika ada instruksi dari Bapak Menteri Agama bahwa prokes harus ditingkatkan saat ini. Iya. Ya karena memang kepingin supaya kita betul-betul meningkatkan keamanan diri kita sendiri dan juga kebersihan kita. Betul Mbak Ica. Apalagi sekarang kita sudah mendekati bulan Dzulhijjah yang pastinya akan ada perhelatan akbar. Iya betul. Tetap kita harus memperhatikan benar-benar. Sudah kita share di masing-masing link medsos kita bagaimana ketika kita mengerjakan
sholat Idul Adha dan berkurban. Tata caranya, takbirnya bagaimana. Nah, itu sudah ada ya Mbak Jaya. Juga penyembelihan hewan kurban. Iya, betul. Bahwasanya penyembelihan hewan kurban itu hanya dilakukan oleh panitia saja. Dan yang membagikan juga panitia saja. Insya Allah begitu diaturannya. Semoga tidak berkerumun ya Mbak ya. Oke. Baik pemirsa, itu tadi yang sudah kita perbincangkan mengenai apa sih filosofinya prokes dengan hubungannya kita melaksanakan sholat. Tepat pada waktunya. Tepat pada waktunya, dan diharapkan kita semuanya insya Allah berharap kepada Allah untuk bisa aman, selamat, dan kita selalu sehat. Amin. Jangan lupa Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.